Dibuang oleh Arema, William jadi sosok penting di Persib. Kini, dirinya semakin percaya diri. Akhirnya Bojan patenkan kerangka formasi tim ini detailnya, serta berita Persib lainnya, simak selengkapnya. Teja Paku Alam tanggapi santai persaingan di sektor penjaga gawang Persib Bandung. Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, menanggapi santai persaingan dengan Adam Perzibek dan Fitrah Maulana di sektor penjaga gawang. Menurutnya, persaingan sehat dalam tim merupakan hal normal. Pemilik nomor punggung 14 itu menegaskan, siapapun kiper yang diturunkan sebagai starter merupakan keputusan terbaik dari pelatih tim Maung Bandung, Bojan Hodak. Sebagai rekan setim, ia tetap memberikan dukungan kepada penjaga gawang lain, agar bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya di atas lapangan bersama Persib Bandung. Namanya sepak bola, pasti adanya persaingan, itu semua tergantung pelatih. Siapapun yang bermain itu sudah pilihan terbaik, dan kami sesama kiper akan mendukung siapapun yang bermain, ujar Teja. Dalam laga uji coba melawan Western Sydney Wanderers Sabtu kemarin, beberapa kali kiper berusia 31 tahun tersebut sukses melakukan penyelamatan krusial. Namun, pada babak kedua Teja Paku Alam ditarik keluar dan digantikan Adam Perzibek. Meski tidak bermain penuh, Teja menilai laga melawan Western Sydney Wanderers cukup sengit. Bagi Teja, pertandingan uji coba kali ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kekompakan pemain Persib jelang bergulirnya BRI Super League 2025-2026 pada 8 Agustus mendatang. Seperti coach bilang tadi, kami mendapatkan lawan yang sangat baik, ini semakin jadi chemistry untuk liga yang sebentar lagi akan mulai, terangnya. Sementara itu, Persib Bandung hingga Persija Jakarta dapat kabar super bahagia jelang Super League, uang hadiah meningkat hingga trofi baru. Direktur Utama E-League, Ferry Paulus, memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain baru untuk trofi Super League 2025-2026 selagi membawa kabar baik untuk Persib Bandung dan Persija Jakarta. Seperti yang diketahui, kompetisi sepak bola di Indonesia mengalami sejumlah pembaharuan, khususnya terkait penamaan. Kasta tertinggi Liga Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Liga 1, kini berganti nama menjadi Super League. Sedangkan untuk kasta kedua kompetisi Indonesia, akan menerapkan nama menjadi Championship. Operator Super League dan Championship, yaitu E-League, juga mengalami pembaharuan nama yang sebelumnya bernama PT Liga Indonesia Baru, LIB. Tak hanya sebatas nama saja, E-League memastikan bahwa trofi untuk Super League 2025-2026 juga akan memiliki desain yang baru. Hal tersebut disampaikan langsung Ferry Paulus sebagai Direktur Utama E-League setelah konferensi pers pada Minggu, 3 Agustus 2025. Pasti baru dong, baru, trofi juara Super League 2025 hingga 2026, ujar Ferry Paulus. Lebih lanjut, Ferry Paulus menjelaskan bahwa para klub Super League juga akan mendapatkan hadiah lebih besar bila dibandingkan dengan musim lalu. Jadi hadiah dibandingkan musim lalu lebih besar, termasuk kontribusi. Kontribusi ada dua, fixed kontribusi itu naik 70%, kemudian variabelnya naik 100%, jelas Ferry Paulus. Jadi musim depan pasti akan kompetitif dan lebih menarik, tutupnya. Sementara itu, pelatih Persib sudah punya kerangka tim usai eksodus pilar juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sudah menemukan kerangka tim menuju kick-off Super League 2025 hingga 2026. Persib dihuni oleh banyak muka baru, bahkan beberapa di antaranya bakal melakukan debut di Liga Indonesia. Situasi ini jadi tantangan buat Hodak, sang juru taktik tim beralias Maung Bandung. Para pilar skuad juara musim lalu semodel David Da Silva, Ciro Alves, dan Nick Kuipers kini telah pergi dan tak lagi bersama tim. Persib musim ini mendatangkan 16 pemain baru dengan 9 diantaranya merupakan personel asing. Hodak ingin setiap posisi minimal dihuni oleh 2 pemain dengan kualitas yang sama. Saya sudah punya gambaran di pikiran saya, siapa yang akan bermain. Saya ingin di setiap posisi minimal ada 2 pemain yang kualitasnya sama, papar Hodak. Jadi menjawab pertanyaan ini, kerangka tim, saya sudah tahu siapa pemain yang akan mengisi 11 pemain pertama, sebutnya.
Persib akan memainkan laga pekan pertama Super League 2025 hingga 2026 dengan menghadapi Semen Padang pada Sabtu, 9 Agustus 2025, di GBLA. Sabtu kemarin, Persib menjajal klub papan atas Liga Australia Western Sydney Wanderers dan mengakhiri laga dengan kemenangan 1-0. Yaitu yang saya inginkan karena kami bermain melawan tim yang lebih bagus untuk bisa menyamai level mereka, kata Hoda. Kedepannya jika bertemu dengan tim yang ada di bawah mereka maka kami akan lebih mudah memainkannya. Jelas pelatih 54 tahun itu. Dibuang oleh Arema, William jadi sosok penting di Persib. Kini, dirinya semakin percaya diri. Gelandang kreatif Persib Bandung, William Marcilio tampil menjadi pembeda pada laga kontra Western Sydney Wanderers. William Marcilio tampil sangat agresif dan menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung. Pada pertandingan versus Western Sydney Wanderers, William tampil sangat impresif, gol semata wayangnya di menit 60, berhasil mengantarkan Persib meraih kemenangan. Gol itu tercipta melalui kemampuan individu William Marcilio. Berawal dari bola liar yang tepat mengarah ke kakinya, ia langsung melakukan tendangan terukur hingga kiper Western Sydney Wanderers, Jordan Thomas Holmes gagal menggapai bola. William Marcilio mengaku senang karena akhirnya bisa melanjutkan kontribusi bersama Persib di masa pramusim. Ia berharap kontribusi ini bisa terus berlanjut hingga di kompetisi sebenarnya. Ya ini bagus, gol ini untuk kemenangan, ini untuk tim, ujar William. Selain mengantarkan timnya meraih kemenangan, gol tersebut juga memberi dampak besar terhadap sisi mentalitas bermain. Apalagi gol ini ia ciptakan di hadapan ribuan bobotoh, dan tentu membuat kepercayaan dirinya semakin meningkat. Saya senang dengan dukungan dari bobotoh, dukungan mereka untuk tim, untuk saya juga luar biasa, terbaik, tambahnya. Tak lupa, William pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan jajaran tim pelatih. Penyerang asal Brasil itu bertekad untuk terus melanjutkan langkah positif ini di kompetisi sebenarnya. Untuk pelatih juga, saya cinta coach, tutup ex-pemain Arema FC itu. Sementara itu, Persib Bandung ungkap kabar terbaru dari Ramon Tang pasca cedera. Penyerang asal Brasil itu harus meninggalkan lapangan lebih awal pada menit ke-39 usai mengalami benturan dengan pemain lawan. Ia kemudian digantikan oleh rekan senegaranya, William Barros Pereira. Tang langsung mendapatkan penanganan medis dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, dokter tim Persib, Wira Prasetya, memastikan bahwa kondisi sang pemain tidak mengkhawatirkan. Sudah diperiksa semalam, tidak ada cedera serius. Namun, akan tetap dimonitoring dan bila dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik, ungkap Wira. Menurut Wira, proses pemulihan Tang diperkirakan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan sebelum bisa kembali memperkuat tim. Ramon tetap butuh waktu untuk pemulihan. Seharusnya dalam waktu singkat kira-kira 1-2 minggu dia sudah bisa kembali ke tim, tambahnya.